Wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi hasil pembelajaran yang telah kami buat. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan presentasi mengenai produk yang telah kami buat, yaitu sebuah game berjudul Swipe Kami Barat. Sebelum saya lanjutkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anna Tunsa dari 11 FPLA nomor absen 6. Di sini saya sebagai programmer yang bertugas untuk membuat gameplay. Teman-teman saya, perkenalkan, nama saya Marsa Aisyah dari 11 FPLA nomor absen 19. Saya sebagai programmer bagian animasi dan visual UI. Perkenalkan, nama saya Putri Rosario, nomor absen 25. Saya dari kelas 11 FLC. Di sini saya sebagai game design yang membuat background. Perkenalkan, nama saya Fazlul Ahmad dari kelas 11 FLC nomor absen 13. Di sini saya sebagai UI UX designer. Perkenalkan, saya Davina dari FIA dari kelas 11 FLC absen 6. Di sini tugas saya sebagai desain karakter. Pertama, saya akan menjelaskan konsep dasar dari game ini. Shopee sendiri adalah game yang bergenre aksi stealth di mana player harus maju saat musuhnya sedang tidur dan berhenti saat musuhnya bangun. Mekanismenya sederhana, yaitu player harus meluncur ke atas kepala musuh tujuannya untuk mengganggu musuhnya yang sedang tidur. Jelas. Game kami terinspirasi dari permainan Red Light Green Light, di mana berjalan setelah jauh dari secara berjalan. Mekanisme game kami seperti yang diberikan. Unique Selling Proportion atau USP, yaitu karakter hewan yang lucu. Karakter hewan yang didesain membahaskan menjadi daya tarik visual bagi pemain. Nah, target pasar dari game itu sendiri itu ditujukan untuk anak usia 7 sampai 10 tahun. Di mana game ini memang didesain atau dirancang untuk para gamer casual yang menikmati aksi game dan juga skill. Karena game ini memang dibuat atau tujuannya ya untuk menghibur diri di waktu yang senggang. Berikut adalah tampilan gameplay atau UI dari game kami. Berikut adalah menu dari game kami. Terdapat button play dan exit. Jika kita menekan tombol play, maka akan muncul capture selector, dan jika menekan tombol exit, maka akan muncul halaman virtual. Dan juga terdapat button musik di sebelah pojok kanan yang bisa di-on atau off. Untuk UI kami sendiri mengambil tema yaitu kayu karena menyesuaikan dengan background game kita yang dominan hitam. Masukkan aset ke dalam Unity, kemudian menganimasikan serta menginstruksikan UI. Contohnya di sini ada button musik yang dapat kemudian ada button exit dan button play yang menunjukkan mana mana chapter. Setiap chapter terdapat 3 level yang dapat dimainkan ketika sudah selesai memainkan ketika tahun 1 chapter 1. Baik, pada level dari sini terdapat 5 chapter. Chapter pertama, karakter musuh yang saya buat adalah buaya, dan chapter kedua karakter musuh yang saya buat adalah harimau, dan yang ketiga adalah ketiga yaitu karakter musuh yang bernama Kudani. Ketiga karakter musuh ini terdapat 4 jenis emosional, yaitu tidur, bangun, sedih, dan marah. Di sini terdapat button pause yang dapat difungsikan dari jika ada animasi. Selanjutnya gameplay akan dijelaskan. Nah, sebelum gameplay dijelaskan, saya juga akan menjelaskan beberapa background. Nah, kalau background di chapter 1 ini kan ada musuhnya yaitu buaya. Nah, saya buatkan background dengan tema rawa atau seperti rawa karena memang buaya sendiri itu biasa hidup di rawa. Nah, setiap
background atau setiap level itu memiliki tantangan yang berbeda. Jadi ada sedikit perubahan gambar background supaya menantang pemain atau membuat variasi pemain itu bisa merasakan sensasi petualangan yang berbeda. Untuk gameplay sendiri akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mekanismenya di sini kita sebagai player akan bermain menjadi seekor kapibara. Mekanismenya sederhana, yaitu membuat kapibara meluncur ke atas kepala musuh untuk mengganggunya tidur. Caranya mudah, di sini sudah disediakan beberapa button, yaitu maju, mundur, dan melompat. Baik, kita bisa langsung mulai maju saat buayanya sedang tidur, atau kita akan dibongkar. Kita bisa ulang. Kita juga bisa gunakan melompat untuk mempercepat gerakan. Berikut adalah tampilan saat musuhnya sudah berhasil kita ganggu ya. Dia berubah menjadi kesakitan, yang otomatis kita telah menyelesaikan satu level dan akan mendapatkan satu bintang. Perlu diketahui, di sini kita sudah diberikan clue, yaitu saat buayanya bangun akan muncul flash berwarna merah. Ya, tadi sudah dijelaskan di setiap levelnya memiliki berbagai rintangan yang berbeda. Contohnya di level ini ada tanah berlubang. Jika kita masuk ke tanah tersebut, tanah berlubang tersebut, kita akan kembali ke tempat semula. Kita juga harus menyeberangi sungai. Dan kita telah menyelesaikan satu chapter. Kemudian kita bisa lanjut ke chapter selanjutnya. Nah, untuk background yang chapter kedua, nah kan di sini ada terdapat unsur harimau. Nah, saya di sini membuat background dengan tema hutan hujan atau hutan tropis, di mana memang harimau biasa hidup di hutan hujan seperti itu. Cara bermainnya tetap sama, tapi di sini kita melawan seekor harimau. Di level 2 ini cukup berbeda dengan level sebelumnya karena kita tidak harus mengganggu musuhnya, kita hanya melewati dahan dan menyelesaikan itu saja. Barulah di level 3 ini kita harus melewati jurang dan mengganggu musuhnya. Dan kita telah menyelesaikan chapter 2. Nah, untuk background di chapter 3 ini, dikarenakan musuhnya mudahil, saya membuat background dengan tema atau nuansa ada air dan juga ada lumpur, karena biasanya kuda itu hidup di sekitar perairan atau di daerah yang berlumpur seperti itu. Jatuh karena ke sungai kan? Bisa karena terkena sungainya, jadi dia kembali lagi ke awal. Kalau desa lewat sungai apa? Itu kan ada daunnya itu buat pijakan. Mana ada ya? Itu apa hutannya? Iya. Nasional itu ada ya? Biasa air
motor lah, naik motor berarti. Wah, ngecit, nggak ngecit kok, ngecit gitu, ngecit dah. Ya, bisa ngecit, ngecit, bisa ngecit. Nah, itu tadi keseluruhan dari game yang telah kami buat, yang total chapternya ada 3 dengan 9 level. Sebelum kami tutup presentasi, kami mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Poinnya gimana deh, Pak? Poin Kalau goal kita selesai, itu nilainya berapa? Atau nilainya skor nilai? ini kita menggunakan bintang Pak. 1 reward bintang. Oh, bintang. Iya. Kata satu tadi yang bisa buahnya, katanya kalau lewat lubang gagal gitu ya, itu dimainkan. Kata satu. Untuk gagalnya sendiri itu gagal tapi kembali ke awal tempat dia berdiri penyebarannya di depan. Jadi bukan gagalnya game over, cuma kembali ke tempat penyebaran berdiri. Oh gitu ya? Iya. Coba ketika itu gagal ya, dimainkan. Ini contoh kalau terkena sungai gitu ya Pak, kan Bukan ada lubang. oh iya ada itu di level 3. Mau ke level 3 lagi. Iya ya. Nah, gimana tuh? Coba dimasukin lubang gitu. Nggak bisa. Iya, jadi dia kembali ke awal lagi. Oke. Karena mekanisme game overnya itu saat hewannya atau musuhnya itu terbangun. Tapi kalau itu masuk lubang gitu, ini dia apa? Enggak ya? Nah, Pertama tombol mouse itu ada di sini. kenapa tuh Mas? Ya, pertama ada di sini. Karena secara umum game biasanya pembawaannya ada di pojok kanan atau pojok kiri. Sekarang terus tujuan membuat ini apa? Tujuannya Kan ini tadi seperti ini kita membuat ini kan khususkan untuk anak-anak, jadi kita membuat untuk menyenangkan dan menghibur di waktu waktu. berarti lokasi itu ada di Iya. ya. Karena awalnya itu memang dari industri kita disuruh buat game kayak bebas kita itu dikasih waktu hanya ada 1 bulan untuk mengerjakan. Bebas iklan pasti ya, jadi kayak kayak game zombie, terus kemarin ini kan ada iklannya ini. Untuk saat ini memang bebas iklan, tapi untuk kedepannya lagi kurang tahu strategi dari industrinya sendiri. Siapa tahu industri kita juga mau mengiklankan game-game yang lain. Siapa tahu. Dan dikasih proyek sama Pak Ali ya? Enggak. Pernah komunikasi sama Pak Ali? Pak Ali kalau setiap hari kesini kamu pernah ngomong enggak? Padahal Pak Ali hari ini kunci. Oh enggak. Maksudnya enggak pernah minta gitu Pak Ali langsung. Kan ini kan dari kakak tingkat tuh. Iya. Kalau semua kan harus menggunakan kembali yang gitu kan bagus. Harusnya sih, soalnya kan ada proyek yang udah bagus tinggal nanti bikin ulang. Begitu sendiri itu sudah ada yang melanjutkan, tapi kebetulan bukan kamu. Enggak harus sekali jalan kan bisa dengan nama harusnya bisa sih coba kamu komunikasi sama sekali. Soalnya bukan dari yang kakak langsung bagus yang ini Iya. Mungkin ada sedikit saran dari Bapak Ibu guru yang lain. Tidak ada yang lain. Sudah tahu. Kalau simulasi sudah untuk anak-anak ya. Anak-anak itu TK, SD, umur 7 sampai 10 tahun. Wah, ini akan masih karya pribadi, tapi tidak sesuatu misalkan untuk memang ini memang ada masih ada kegiatan kartu ya kegiatan kartu ya. Untuk kalau animasi itu lah ya.
terus baru kembali lagi ke depan bulan. Kalau ini kan kita udah kayaknya ya, nanti cuma ke depan sampai itu baru lagi. Kayak tadi yang masuk ke sungai tadi kan nggak kelihatan pas dia masuk gitu ya. Jadi biasanya kelihatan dia punya peluru itu kayak gitu loh, ya. Tapi kan juga terjadi. Kenapa kalau dia kembali? Ternyata kan dia masuk ke sungai tapi kan tidak kelihatan pada saat dia masuknya. Dan itu memang butuh waktu. Ya, kalau misalkan masih bisa dilatih, bisa lagi untuk kalau kayak bisa Terima kasih atas sarannya. Demikianlah presentasi dari Bapak kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.